Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri sajalah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dalam pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara yang terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman,
dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Bapak, Mama, Kakak, Adik, sama saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-23. Bacaan-bacaan yang telah kita dengar mengajak kita untuk sekali lagi merenungkan makna terdalam dari bagaimana kita bersikap rendah hati. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengungkapkan kisah di mana tahun rahmat Allah akan datang, bahwa yang tuli akan dijadikan mendengar, yang bisu akan dijadikan berbicara. Tuhan adalah Dia yang menjanjikan pembebasan bagi semua mereka yang sedang dalam perbudakan. Dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus mengajak kita untuk melihat sudah sejauh mana kita menjadi pewarta Allah yang baik dan benar. Rasul Yakobus mengajak kita untuk mewartakan sabda Allah dengan kadar yang sama kepada orang-orang lain dengan tanpa memandang status sosial. Kemudian, dalam bacaan Injil, Yesus menampilkan kepada kita warta pembebasan. Dia membebaskan seorang yang tuli dan bisu. Kepada seorang yang tuli dan bisu, Dia melakukan mujizat. Mujizat yang dibuatnya adalah yang tuli dan bisu dijadikan mendengar dan berbicara. Lantas, kepada kita, apa yang ingin ditekankan oleh bacaan-bacaan yang telah kita dengar? Pertama, Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa cinta Allah itu luas, tidak terbatas oleh syarat-syarat manusia. Oleh karena itu, Dia akan datang untuk membebaskan semua situasi keterkakangan kita. Tinggal dari kita bagaimana kita membuka diri, membuka hati, membuka mata, membuka pikiran kita terhadap karya Allah yang maha luas itu. Kemudian kedua, Rasul Yakobus mengajak kita untuk dengan rendah hati menjadi pewarta Allah. Menjadi pewarta Allah yang tidak membeda-bedakan sabda itu dan tidak membeda-bedakan kepada siapa sabda itu diwartakan. Kemudian yang ketiga, sadar atau tidak, kita adalah kelompok orang yang tuli juga bisu. Karena apa? Karena kadang kita tidak menjadi pendengar yang baik terhadap sabda Allah, dan kadang kita tidak menjadi pewarta yang baik terhadap sabda Allah yang datang. Kita tidak mau membuka hati, kita tidak mau menghilangkan egoisme diri kita, sehingga sabda Allah itu tidak dapat kita cerna, tidak dapat kita renungkan, dan yang lebih buruknya tidak dapat kita wartakan dengan baik. Efata, terbukalah. Yesus mengungkapkan kata ini kepada seorang yang tuli dan bisu. Yesus juga mengajak kita untuk membuka mata, membuka telinga, membuka mulut kita terhadap sabda Allah yang datang, terhadap sabda Allah yang singgah dalam hati kita masing-masing. Semoga kita seperti orang yang tuli dan bisu, yang mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan, menyerahkan semua situasi keterkakangan kita. Dan semoga kepada kita juga Tuhan berkata, Efata, terbukalah, sehingga sabda Allah bisa diwartakan kepada siapa saja, sehingga kita juga dapat menjadi pewarta sabda Allah yang baik dan tidak membeda-bedakan. Mari kita di bulan Kitab Suci Nasional ini, kita kembali kepada Tuhan, kembali menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga
sabda Tuhan bisa masuk dan dapat kita wartakan dengan baik. Amin.